Dalam budaya kita, guansi atau hubungan adalah segalanya. Namun apa yang terjadi jika hubungan yang paling mendasar, yaitu hubungan kita dengan Sang Pencipta, telah retak dan hancur karena dosa? Bisakah hubungan itu diperbaiki? Ayat intinya dalam 2 Korintus 5 ayat 21 memberikan kunci yang luar biasa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah inti dari pendamaian dan harapan. Untuk itu, mari kita temukan poin-poin penting dari Kolose pasal 1. Poin pertama, pendamaian melalui darah. Fokus pelajaran di hari Minggu. Paulus menyatakan bahwa Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya melalui darah salib Kristus. Pendamaian bukan sekadar berbaikan secara pasif, tetapi itu adalah sebuah tindakan aktif di mana harga yang sangat mahal telah dibayar untuk menghapus perseteruan. Aplikasinya bagi jemaat, poin ini mengingatkan kita bahwa kedamaian sejati dalam keluarga atau gereja tidak dibangun di atas kompromi palsu atau sekadar jaga gengsi. Kedamaian sejati hanya mungkin terjadi jika kita pertama-tama menerima pendamaian dari Kristus. Sebelum kita memperbaiki hubungan dengan sesama, bereskan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Darah Kristus lebih dari cukup untuk menyatukan kembali setiap keretakan di antara kita. Poin yang kedua, manifestasi pendamaian. Fokus di pelajaran hari Senin. Paulus menggunakan istilah arsitektur seperti di dalam Efesus 3 ayat 17. Artinya, iman kita harus memiliki fondasi beton, bukan sekedar tempelan seperti bangunan yang tertib dan kokoh. Kita tidak boleh mudah digeser oleh angin pengajaran sesat atau penderitaan. Sebagai aplikasinya, sebagai jemaat Makarios dan jemaat lainnya, seringkali kita tergoda mengukur berkat dari lancarnya bisnis atau kesehatan. Tetapi Paulus mengingatkan, bertekunlah dalam iman. Jangan geser imanmu hanya karena ekonomi sedang sulit atau doa belum dijawab. Jadikan Kristus satu-satunya Tuhan dan fondasi hidup kita, bukan pada harta atau tradisi. Poin yang ketiga, investasi pendamaian. Fokus di pelajaran hari Selasa. Mengapa Paulus bisa bersuka cita dalam penderitaan? Apakah dia gila? Oh tidak, Paulus sadar bahwa penderitaannya bukanlah nasib buruk, melainkan sebuah tugas kepercayaan. Oikonia. Mia, di dalam 1 Timotius 1 ayat 4, dari Allah untuk membangun tubuh Kristus. Seperti kata Yesus, di dunia kita pasti alami penindasan, tetapi penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Sebagai aplikasinya, seringkali budaya kita menganggap penderitaan atau kerugian bisnis sebagai sial atau sial atau tanda Tuhan marah. Ubah mindset itu. Jika kita rugi atau lelah karena melayani Tuhan, itu bukan sial, tetapi itu adalah investasi kekal. Itu adalah partisipasi kita dalam rencana Allah. Tetaplah setia melayani apapun harganya, berapapun harganya. Poin yang keempat, rahasia pengharapan. Jadi fokus di pelajaran hari Rabu. Ada sebuah rahasia yang selama berabad-abad tersembunyi, namun kini telah tersingkap, bahwa Kristus di tengah-tengah kamu yang adalah harapan akan kemuliaan. Harapan kita bukan pada keadaan dunia, melainkan pada kehadiran Kristus yang tinggal di dalam hati orang beriman. Dan sebagai aplikasinya,
Identitas kita sebagai warga keturunan atau status sosial kita di Jakarta bisa berubah-ubah, tetapi identitas kita di dalam Kristus sifatnya kekal. Harapan Jemaat Makarios dan jemaat lainnya bukan pada stabilitas ekonomi atau kesuksesan bisnis semata. Harapan sejati adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Di tengah ketidakpastian hidup, biarlah kehadiran Kristus menjadi jangkar yang membuat kita tetap tenang. Kekayaan sejati jemaat kita adalah memiliki Kristus dalam keseharian kita. Poin terakhir, poin yang kelima, kuasa pengharapan. Fokus di pelajaran hari Kamis. Paulus bekerja keras dan bergumul untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Namun rahasianya adalah ia tidak berjuang dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan kekuatan Kristus yang bekerja di dalam dia. Penderitaan saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Roma 8 ayat 18. Dan sebagai aplikasinya, pelayanan di gereja terkadang melelahkan dan penuh tantangan. Pesan untuk para pelayan di jemaat, jangan melayani sampai burnout atau dengan kekuatan sendiri. Seperti Paulus, mari kita bersandar pada energi dari Tuhan. Ingatlah bahwa setiap jerih lelah Anda di Makarios memiliki tujuan kekal yaitu untuk mendewasakan iman saudara seiman. Jangan menyerah saat menghadapi kota ai yang kecil atau tantangan kecil, karena kuasa Sang Panglima kita menyertai kita semua. Sebagai kesimpulan, jadi poin penting pendamaian dan harapannya adalah Kristus. Kristus yang telah membayar harga untuk pendamaian kita, yang telah memberi kita identitas baru, yang juga tinggal di dalam kita sebagai harapan dan sekarang memberi kita kuasa untuk melayani. Pekan ini, siapa yang perlu Anda rangkul dengan semangat pendamaian Kristus? Mari kita praktekkan kasih ini di jemaat kita, dan jangan lupa untuk bagikan video ini Tuhan Yesus